Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, salam kebajikan untuk kita semua. Baik, pertama-tama saya ucapkan selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi mata kuliah psikologi sosial tentang penerapan psikologi sosial dalam bidang kesehatan. Di sini saya akan membacakan yang pertama itu adalah definisi gangguan mental. Di sini definisi gangguan mental sendiri itu dapat diartikan sebagai masalah medis. Gangguan jiwa menurut Depkes RI tahun 2010 adalah suatu perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan pada fungsi jiwa yang menimbulkan penderitaan pada individu dan hambatan dalam melaksanakan pera sosial. Gangguan jiwa sendiri atau mental illness ini merupakan kesulitan yang harus dihadapi oleh seseorang karena hubungannya dengan orang lain, kesulitan karena persepsi tentang kehidupan dan sikapnya tentang diri sendiri. Gangguan mental atau jiwa adalah kondisi kesehatan yang mempengaruhi pikiran, perasaan, perilaku, suasana hati, atau kombinasi di antaranya. Kondisi ini dapat terjadi sesekali atau berlangsung dalam waktu yang lama atau kronis. Gangguan ini bisa ringan hingga parah yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Namun, pada kondisi yang lebih buruk, seseorang mungkin perlu mendapat perawatan intensif di rumah sakit untuk menangani kondisinya. Tak jarang, kondisi ini pun dapat memicu hasrat untuk menyakiti diri sendiri atau mengakhiri kehidupannya. Yang selanjutnya masalah kesehatan mental dan faktor lintas budaya. Yang pertama, kesehatan mental merupakan hal yang sangat penting bagi manusia, sama halnya seperti kesehatan fisik pada umumnya. Dengan sehatnya mental seseorang, maka aspek kehidupan yang lain dalam dirinya akan bekerja secara maksimal. Kondisi mental yang sehat tidak dapat terlepas dari kondisi kesehatan fisik yang baik. Baik, masalah kesehatan mental dan faktor lintas budaya berikutnya yaitu tentang gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan mental merupakan kondisi di mana seseorang individu mengalami kesulitan dalam menyesuaikan dirinya dengan kondisi di sekitarnya. Ketidakmampuan dalam memecahkan sebuah masalah sehingga menimbulkan stres yang berlebih, menjadikan kesehatan mental individu tersebut menjadi lebih rentan dan akhirnya dinyatakan terkena sebuah gangguan kesehatan mental. Di Indonesia, berdasarkan data Riskesdas tahun 2007 diketahui bahwa prevalensi gangguan mental emosional seperti gangguan kecemasan dan depresi sebesar 11,6% dari populasi orang dewasa, yang berarti dengan jumlah populasi orang dewasa di Indonesia lebih kurang 150 juta, ada 1.740.000 orang saat ini mengalami gangguan mental atau emosional. Ada dua alasan mengapa isu-isu lintas budaya amat penting. Yang pertama, yaitu alasan utama yaitu terkait dengan filsafat ilmiah. Alasan yang kedua adalah yaitu memasukkan isu-isu lintas budaya ke dalam psikologi jauh lebih praktis. Saat ini psikologi lintas budaya mengalami dilema dalam rasionalisasi metodologis budaya, yakni dalam persoalan bagaimana budaya didefinisikan dan diukur dalam penelitian. Untuk melakukan penelitian lintas budaya yang valid, tidak cukup hanya dengan mendapatkan sampel yang secara memadai mewakili budaya yang akan diteliti. Penting untuk disadari bahwa pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sendiri tak bebas budaya alias culture bound. Peneliti lintas budaya seringkali menggunakan prosedur terjemah balik atau back translation untuk memastikan kesetaraan tertentu dalam protokol mereka. Dalam prosedur ini, protokol dalam sebuah bahasa diterjemahkan ke bahasa lain dan kemudian diterjemahkan kembali ke bahasa semula oleh orang lain. Tekanan psikososial dan kesehatan mental adalah suatu kondisi yang terjadi pada individu yang mencakup aspek psikis dan sosial atau sebaliknya. Psikososial menunjukkan pada hubungan yang dinamis antara faktor psikis dan sosial yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Psikososial sendiri berasal dari kata psiko dan sosial. Kata psiko mengacu pada aspek psikologis dari individu atau pikiran, perasaan, dan perilaku. Sedangkan sosial mengacu pada hubungan eksternal individu dengan orang-orang di sekitarnya atau pusat krisis fakultas psikologi UI. Mengapa masalah-masalah psikososial menurut Nanda 2012 yaitu yang pertama ada berduka, yang kedua ada keputusasaan, yang ketiga ada gangguan citra tubuh, yang keempat ansietas, yang kelima ketidakberdayaan, yang keenam penampilan peran tidak efektif. Yang selanjutnya penerapan psikologi sosial pada masalah emosional.
Salah satu contoh studi kasus perilaku merokok. Berbagai penelitian kesehatan tentang dampak rokok sudah banyak dilakukan para ahli kesehatan masyarakat. Namun meski telah banyak dilakukan peneliti dan sudah terbukti berdampak buruk bagi kesehatan, jumlah perokok tidak kunjung turun. Umumnya di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia itu sendiri, dibutuhkan pendekatan perilaku dalam promosi kesehatan tentang bahaya rokok. Publikasi terbaru hasil penelitian tentang rokok dirilis pada 6 Februari 2012 dalam jurnal Archives of General Psychiatry yang dilakukan Severin Sabia dan rekan-rekannya dari University College London. Penilaian fungsi mental para responden dilakukan selama 3 kali dalam kurun waktu 10 tahun. Sedangkan penilaian status merokok responden dilakukan 6 kali dalam kurun waktu 25 tahun. Usia rata-rata responden adalah sekitar 56 tahun ketika penilaian pertama dilakukan. Menurut Kurt Lewin, melakukan perubahan perilaku dengan cara melakukan penanganan antara kedua kekuatan di dalam diri seseorang sehingga ada 3 kemungkinan terjadi perubahan pada diri seseorang. Ketiga kemungkinan tersebut adalah: yang pertama, kekuatan-kekuatan pendorong meningkat, adanya stimulus yang mendorong untuk terjadinya perubahan-perubahan perilaku seperti penyuluhan kesehatan dan bentuk-bentuk promosi kesehatan lainnya. Yang kedua adalah kekuatan-kekuatan penahan menurun, adanya stimulus yang memperlemah kekuatan penahan seperti anggapan bahwa merokok tidak mengganggu kesehatan. Anggapan yang tersebut dapat memperlemah driven force. Yang terakhir adalah kekuatan pendorong meningkat sedang kekuatan menahan menurun. Kondisi inilah yang memungkinkan terjadinya perubahan perilaku, termasuk perilaku merokok. Dari studi kasus perilaku merokok, maka bisa dilihat hubungan erat pentingnya ilmu psikologi dalam dunia kesehatan. Apalagi ilmu kesehatan masyarakat yang memiliki pendekatan preventif dan promotif. Maka penggunaan psikologi sangat penting dan relevan dalam upaya-upaya pencegahan ancaman terjangkit penyakit. Kesimpulan, peranan psikologi dalam dunia kesehatan sangat besar. Hal tersebut disebabkan karena peran psikologi seseorang selalu menyertai diri sejak mulai merasakan sakit, kemudian masuk rumah sakit, hingga keluar dari rumah sakit dan sembuh. Peran psikologi seseorang tersebut sangat besar. Lorem kedua, selain itu, dengan ilmu psikologi kita dapat lebih memahami kepribadian dan tingkah laku pasien, sehingga kita dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan sudut pandang yang berbeda. Psikologi kesehatan bertujuan untuk memahami tentang seseorang dalam dinamika psikologis yang selalu menjaga kesehatannya. Dinamika psikologis seseorang yang sehat tetapi dia mengalami diagnosa penyakit kronis, serta dinamika psikologis seseorang saat merespon sakit kronis yang dialaminya. Baik, terima kasih. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kesempatannya, kami ucapkan terima kasih.